berdiri sendiri, zat itu berdiri sendiri. Jadi sebelum kita masuk kepada tentang sifat dan zat Allah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa setiap makhluk itu punya sifat. Setiap makhluk itu punya sifat. Kalau batu sifatnya keras, kalau api sifatnya panas, kalau es sifatnya dingin. Jadi setiap sesuatu itu punya sifat masing-masing. Setiap makhluk Allah ditanamkan sifat oleh Allah. Semuanya, tak ada satu makhluk yang tidak dimiliki sifat oleh Allah. Semuanya. Sekarang pertanyaannya, sifat sama zat itu sama? Ada zat yang sama? Oke, ulang dulu. Kaedahnya bahwa mandu yang ditemukan oleh Allah, mandu yang ditemukan oleh Allah, mandu dari pun mandu nazar. Badai zat sifat badai keras. Api zat sifat api panas. Es zat sifatnya dingin. Bahkan yang berhubungan manusia tidak ditanamkan sifat oleh Allah. Manusia zat tertawa sifat, senyum sifat, marah sifat. Nah ini yang jadi pertanyaan adalah apakah antara sifat dan zat itu sama? Menyuahan sama akibat dan menyuahan sama akibat. Yang perlu diketahui bahwa makhluk Allah itu tak bisa dilepas daripada sifat dan zat. Kalau tak percaya, coba lepaskan sifat keras dan batu. Ini contoh dari Pak. Yona, dah yang kacau dari dunia. Ada satu gelas itu kaca. Ada satu martin. Kita lemparkan ke kaca ke gelas. Saya ingin katakan yang pecah martin, yang keras gelas. Kenapa ini? Di mana-mana logika kita akan menangkap bahwa yang pecah gelas bukan yang pecah martin. Yang pecah itu gelas, yang gelas itu martin. Sekarang kalau logika kita tak bisa menerima martin itu pecah, itu bukti bahwa sudah tertanam sejak kecil dalam logika kita bahwa martin itu keras. Menyumbang so yang kita antara keras dan martin. Siapapun di sini, kecuali Allah, yang dari Allah yang dari kita, dari Allah ini, itu Allah bisa. Dan Allah belum kita. Ambil sifat keras dari martin, lemparkan martin itu ke gelas, sungguh martin itu akan hancur dan pecah. Dan itu mustahil terjadi. Kecuali martin pasti punya ini. Nah, di sini saja kita sudah diberi oleh Allah logika pasti, ilmu pasti. Ilmu pastinya bahwa batu itu keras, batu itu keras, bata itu keras, dinding itu keras, semua keras, besi itu keras. Oleh karenanya menyebutkan antara zat dan sifat tak bisa dipisahkan. Belum bisa dibantu karena tak bisa dipisahkan. Begitu juga zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini contohnya wujud yang benar. Ada yang mengatakan
wujud itu bukan sifat, itu memang zat Allah. Ada ulama mengatakan bahwa wujud itu sifat Allah, bukan zatnya. Ada yang mengatakan zat, bukan sifat. Tapi dua ulama yang berbeda pendapat ini tetap berkeyakinan Allah itu ada. Khilafiyah ulama dalam tauhid yang khilafiyah pacaran bab itu tentu. Cuma hakikatnya kita percaya Allah itu ada. Bedanya antara sifat dan zat. Nah, maka pesan dari ulama ini dalam kitab ini berkata, kalau begitu itu bukan urusan kita. Kita hanya diwajibkan berkeyakinan Allah itu ada. Yang penting Allah ada, penting. Baik. Yang Allah ada, yang Allah wujud Allah itu sifat atau zat? Yang penting Allah yang ada. Kenapa tidak dibolehkan oleh orang ini? Semuanya mungkin ini orang dan juga itu. Kalau cukup ilmu, silakan berdebat. Wujud itu sifatkah, zatkah, yang jadi masalah kita menolak inti belajar tauhid mengenal Allah. Tapi sudah lalai kita dengan metodenya, lupa dengan tujuannya. Nah, itu maksudnya. Sudah satu. Yang kedua, di sini ada ditulis dia dua. Allah itu disebut dia Allah atau Allah. Ini ada pertanyaan. Walaupun tak ada yang tanya, saya yang tanya. Ini bahaya nih, salah satu kita. Jadi dalam nama itu ada dua, kemudian ada tiga. Ini namanya dhamir mufrad mudzakkar. Ini namanya dhamir mufrad muannas. Ini biasanya digunakan untuk perempuan. Misalnya dia orang beriman, maka pakai ini dia mukminatun. Kalau dua mukmin. Jadi orang beriman laki-laki namanya mukminun. Orang beriman perempuan mukminatun. Kemudian kayak dia dulu dari Sani, kita nama lengkap. Orang beriman Sani mah. Ya, itu terus. Ada orang bertanya, saya ingin bertanya, kenapa dalam surat Al-Ikhlas Allah menggunakan kalimat mufrad, dhamir mufrad mudzakkar dengan menyebutkan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dalam kaidah nahwu, para ahli ulama nahwu sepakat bahwa dia ini artinya dia, khusus untuk perempuan. Bahwa huwa itu artinya dia, khusus untuk laki-laki atau jantan. Kalau begitu, Allah kenapa menggunakan kalimat huwa yang dalam nahwu itu adalah tertuju kepada dia laki-laki? Apakah karena Allah yakin? Kalau ini tak bisa kita selesaikan, maka tentu orang-orang akan bertanya lebih dalam tentang ini. Tak bisa jawab dosa, diam dosa, salah jawab dosa. Ya begitu. Kenapa dosa? Ini urusan kita dengan Allah. Apapun kondisi situasinya, membela Allah itu wajib. Sudah. Ini yang menjadi masalah dalam surat Al-Ikhlas. Allah menggunakan kalimat
dia lagi, yaitu dhamir mufrad mudzakkar, dhamir mufrad muannas. Kenapa Allah tidak menggunakan dia? Misalnya contoh, qul huwallahu ahad. Oke, kita anggap bahwa Allah itu bukanlah perempuan, baik, salah. Tapi kenapa Allah menggunakan kalimat dua yang para ahli ulama nahu semuanya sepakat ini artinya tidak. Kalau begitu, apakah Allah lagi? Kenapa kok aku bilang Allah lagi? Karena Allah menggunakan kalimat dua, qul huwallahu ahad. Bukan hanya dari Allah kaidah Allah khusus benar. Seharusnya kan Allah buatlah satu kaidah kata dia itu khusus untuknya, kan itu kan itu. Tapi Allah tidak menggunakan kalimat dua untuk menunjukkan dia ya Allah. Allah masalahnya Allah ketika mengucapkan dia Allah itu menggunakan kalimat untuk laki-laki. Waktu ilmu sebesar apapun kita ilmu, semua sepakat ulama nahu dua itu dhamir mufrad mudzakkar. Nah, coba dengar baik. Oleh karena itu, salah kita memahami Al-Quran, maka sungguh ini maknanya berarti dianya Allah yang laki-laki itu Ahad, Maha Esa. Begitu terjemahan nahwunya. Dianya Allah yang laki-laki itu Maha Esa. Ini yang kamu ramahkan cara kamu nahu. Jadi Al-Quran itu banyak sekali yang bersifat ayatnya mutasyabihat. Menyubah sagedanya benar. Mutasyabihat itu yang sulit dipahami sendiri. Jadi oleh karenanya para ahli tasawuf mengatakan Quran itu ibarat itu luasnya lautan. Ada mutiara di dalam laut dan paling dalam itu Al-Quran. Tak sembarangan orang bisa menemukan mutiara di pendalaman laut itu. Salah kita masuk laut, tenggelam, mati. Maka dari setiap ayat-ayat Al-Quran itu terdapat mutasyabihat yang sulit dipahami kalau tak ada ilmu, termasuk ini huwa. Yang mana? Bahaya sekali. Ada orang yang memahami Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Allah menggunakan tangan. Ya, ada orang yang mengartikan langsung secara zahir, secara teks bahwa Allah itu punya wajah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Wajah Allah, setiap sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah. Orang mengartikan bahwa ini wajah, berarti Allah ada muka. Ada yang mengatakan bahwa Allah menggunakan tangan, yadullah fawqa aydihim, berarti Allah ada tangan. Ada yang mengatakan dalam hadis qudsi, Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, inni maritu. Inni maritu, saya ini sakit, kata Allah. Dalam hadis qudsi, saya ini sakit. Apakah Allah punya sakit? Nah, yang model seperti ini namanya mutasyabihat. Oke, munyomenan. Kenapa Allah menggunakan huwa dengku? Padahal huwa itu khusus untuk dhamir mufrad mudzakkar. Dianya laki-laki. Munyo bahasa Inggris pun him sebenarnya. Ya kan? Nah, maka di sini turunlah para ahli Al-Quran. Imam Ibnu Abbas di dalamnya, Imam Ibnu Mas'ud. Para ahli Al-Quran setelah masa Rasulullah itu yang sangat ahli dalam bidang tafsir tiga. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,
kemudian Ubay bin Ka'ab. Itu sahabat Nabi yang paling pandai dalam bidang tafsir. Maka dari semua para ahli tafsir dari sahabat Nabi ini, termasuk generasi tabi'in, mengecualikan bahawa huwa ini tidak berlaku lagi hukum nahu. Di sini nanti diberikan kode oleh para ahli tafsir yang disebut nanti dengan majaz namanya, atau disebut dengan huwa bi majazin, atau huwa bi maknawin. Maknawin. Ya kan? Nggak usah dulu ke Allah, coba. Ini papan tulis laki-laki atau perempuan? Papan tulisnya laki-laki atau perempuan? Coba kamu tulis di dia. Di dia itu di sini maksudnya. Pupu tabuh ya atau huwa. Jadi jangankan kepada Allah, ada makhluk Allah yang tak berjenis. Jadi papan tulis. Nalom yang ada berjenis, yang ada jelas dulu. Banci itu mana jelas ya. Siang laki-laki, malam perempuan, kadang-kadang tu balik-balik. Tak berjenis ya. Okay? Jadi ini saya sampaikan karena tadi ada disinggung oleh pengarang kitab sedikit masalah ini. Dan ini harus diluruskan, jangan memahami Al-Quran dengan cara sendiri. Siapapun itu, saya tak berani, saya khusus tak berani. Saya kalau dengar ayat-ayat Quran tetap saya beralih ke tafsir. Tafsir yang menjadi rujukan saya selalu adalah karya Imam Suyuti, kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur, kitab Imam Ibnu Katsir, yaitu Quranul Azim. Jadi belum tuan punya buku gede bab tafsir. Kan ini confirm kan? Huwa di sini hilang kaedah nahunya, dia masuk ke istilah huwa bi majazin atau huwa bi maknawin. Ya, benar. Matahari. Matahari itu masuk ke mana dia? Coba. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Laha, Allah menggunakan kalimat laha. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Adapun matahari itu berjalan pada tempatnya, pada dirinya matahari. Allah mengembalikan kalimat ha ini kepada matahari asyamsu. Ha ini adalah maf'ulnya. Kalau begitu dasar dari ha adalah hiya. Nah, pertanyaannya, matahari memakai hiya, berarti matahari perempuan atau betina? Mata orang pun kelamin Pu betina mana lagi banci-banci aja lah. Ya kan? Matahari itu tak tahu dia laki-laki kah, perempuan kah, banci kah. Tapi Allah menggunakan terkadang kalimat hiya untuk matahari. Padahal matahari itu tunggal, tak ada matahari di tempat lain, cuma satu. Nah, ini namanya kaedah nahu yang terkadang hilang fungsinya kalau sudah diletakkan ke suatu tempat, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Benar kan? Ya. Hanya lu sampaikan karena naik singgung macul oleh pengarang kitab. Baik, lanjutkan lagi. Ya. Dan demikian lagi, orang yang berjalan, ia akan jalan mereka itu, tetapi menegah oleh mereka itu daripada masuk bicara padanya. Karena bahwasanya memperiksa daripada kaifiat barang yang tiada tahu kita akan kaifiatnya dengan akal kita. Maka sebaik-baiknya hendaklah kita pegangkan daripada masuk bicara daripada barang yang tiada kita ketahui akan hakikatnya. Inilah yang terlebih selamat bagi agama kita. Ini terjadi polemik.
Ada ulama bilang wujud Allah itu sifat, bukan zat. Ada ulama bilang wujud itu masuk zat, bukan sifat. Ada ulama bilang itu dua-duanya, sifat dan zat. Ada juga yang bilang beda tapi sama, zat berdiri sendiri, sifat berdiri sendiri. Ya. Nampak betul kawan? Mana yang betul itu? Waduh, saya nggak paham dulu. Saya nggak paham. Saya nggak maulah ikut-ikutan. Saya percaya Allah itu ada. Titik. Saya beriman Allah itu wujud, tetap ada selama-lamanya. Tak ada mati-mati. Masalah sifat, masalah zat, masalah ini saya tak tahu. Nah, pesan pengarang kitab di sini, kalau begitu hindari perdebatan itu, cukup hanya percaya Allah itu ada, Allah itu wujud, nyanda. Tapi jangan lantas katanya mandung tak tinggalkan babnya. Menyo bahasa katanya, kalau di kampung ada 100 orang tinggal, maka wajib satu orang yang faham tentang ini. Yang segerung dronya anak punya ni, yang mufung-fung wajib kidam bakau, wujud kidam bakaunya anak telah. Tapi dari seluruh kampung harus ada satu orang yang bisa memahami lebih dalam tentang urusan ini zat, itu sifat, ini zat. Kenapa begitu? Menghindari dari hal-hal yang nanti masuk ideologi yang aneh sehingga bisa diatasi. Kemudian yang saya yang pegahnya, kau bibi, kau dengku, bukan yang pegahnya. Yang mengatakan itu adalah seorang ulama. Beliau menulis kitab Durus Samin. Beliau berfatwa kalau begitu setiap kampung, seluruh masyarakat wajib memahami wujud kidam baqa. Wajib. Hanya itu saja. Di antara yang itu ada yang khusus satu orang yang memahami wujud, apa dalilnya, dalil tafsirinya apa, dalil ijmalinya apa, alasannya apa, perbedaan pendapat ulama apa, dan seterusnya. Nah, kemudian, ya, baik. Syahdan, tatkala kita ketahuilah wujud Allah itu bagi zat, artinya tiada karena sesuatu bersalahan wujud yang lainnya. Seperti wujud kita ini umpamanya, maka yaitu dengan perbuatan Allah Ta'ala, dan setengah daripada orang yang arif tiada memandang ia bagi yang lainnya wujud. Dan ini dinamakan pada mereka itu wahdatul wujud. Nah, ini yang harus disampaikan juga malam ini. Kita dulu punya jejak sejarah. Aceh Darussalam, ini negeri kita ini, punya jejak sejarah pertumpahan darah yang pernah terjadi pada masa Hamzah Pansuri dan Syekh Abdul Rauf Asingkili serta Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan diikuti juga oleh Ratu Safiatuddin. Apa yang terjadi masa itu? Pada tahun ke-16 sekian, bahwa Hamzah Pansuri masuk ke ranah tauhid yang berbahaya, namanya wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Dia mengaku bahwa saya ini Allah, diri saya ini Allah, kemana-mana saya Allah. Ini namanya wahdatul wujud. Nah, oleh karena itu, ketika itu banyak para pengikut Hamzah Pansuri. Salah seorangnya adalah yang hari ini ke makbarahnya, kuburannya di Malaka, Malaysia. Namanya Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Kuburan beliau di Malaka. Dari seluruh santri-santri Hamzah Pansuri, cuman satu orang yang tetap bersyariat tanpa bersatu seperti saya ini Allah. Itulah Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Nah, dari sikap inilah maka turun Syekh Nuruddin Ar-Raniri dari India yang sudah lama tinggal di Aceh.
Bersatu juga ketika itu Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan disetujui, diteken, dicap, stempel oleh Ratu Safietuddin untuk ambil sikap bunuh Hamzah Fansuri. Mana sejarah di mana? Saya tidak mengatakan betul nggak Wahdatul Wujud atau tidak. Nanti kita bahas itu. Saya ingin katakan bahwa Wahdatul Wujud itu juga pernah terjadi di Jawa. Yang saat itu hiduplah yang siapa namanya itu Syekh Siti Jenar. Siapa yang memancung kepala Syekh Siti Jenar? Yaitu Sunan Kalijaga atas persetujuan wali-wali Allah yang 9. Kenapa dipancung? Kenapa dibunuh? Kenapa dihabiskan? Karena ini ajaran tauhid yang berbahaya. Hamzah Fansuri buktinya, Syekh Siti Jenar juga termasuk buktinya. Nah, sekarang orang bertanya, Wahdatul Wujud itu benar nggak sih, Tunku? Kemudian, Wahdatul Wujud itu benar nggak sih? Wahdatul Wujud itu adalah sebuah pemahaman tauhid yang sudah sangat mendalam, yang satupun orang tak bisa menggalinya. Menyobata katanya orang awam, orang sudah gila dengan Allah itu jangan diganggulah. Ni logikanya udah hilang, tak mau lagi dia tak mau lagi makan, tak mau lagi minum, tak mau lagi dikenal manusia, yang dikenal Allah. Mau dia berdiri Allah, duduk Allah, kemana-mana Allah, dalam masuk ke WC pun Allah, makan Allah, minum Allah. Cinta seorang hamba yang tak dapat terbendungi sehingga gila. Ini yang nanti disebut Wahdatul Wujud. Kalau begitu, Hamzah Fansuri ketika mengatakan ana Allah, dia tak sadarkan diri. Karena hatinya terus Allah, lafadznya terus Allah, pandangannya terus Allah, sehingga apapun yang dia lihat Allah. Beji utahan lah, tajuk contoh bacu betul. Tidur Gitanya lagi Tuan kali Tuan sebutkan pada pertemuan yang lalu. 20 tahun kita tak ada anak, menunggu rizki dari Allah. Menikah sudah lama 20 tahun. 20 tahun. Tiba-tiba di hari 20 tahun satu hari lahir anak kita. Ketika lahir anak yang sudah didambakan begitu berat sejak dulu, di hari itu, di menit itu, di jam itu, kita lupa makan, lupa minum, lupa kerja, lupa diri, lupa mandi. Ya kan? Ya kan? Kemudian habis je otak lah, kadang-kadang najis tak mungkin sesuatu hijau oleh Allah, bahagia tak? Semua lupa. Ini yang disebut fana billah. Dia sudah fana dengan Allah. Bagaimana hukumnya belajar dengan Hamzah Fansuri dengku? Enggak boleh. Hukumnya tak boleh. Maka para ahli tasawuf mengatakan belajar dengan Hamzah Fansuri, belajar dengan Syekh Siti Jenar hukumnya tidak boleh. Tapi kalau mencium tangan, minta doa boleh. Nah, oleh karena itu, siapapun yang masuk sudah ranah tauhid paling berat, Wahdatul Wujud, hukumnya harus dipancung. Kenapa dipancung? Jangan menyebarkan ajarannya ke orang lain yang tak faham. Nah, ya. Benar caranya. Nah, jadi saya ingin katakan para wali Allah itu orang gila semua, tapi gila karena Allah. Hai nak cik gila-gila lain, tapi gila kan apa yang ngadah motor ke gila tu. Nak cik. Ya. Ya, Nabi Khidir adalah nabi yang gila. So yang pegang gila. Siapa yang menganggap Nabi Khidir gila? Nabi Musa. Ya. Dibunuh anak kecil Nabi Khidir, protes Nabi Musa. Dilubangi lubang perahu yang kecil orang yang miskin, protes Nabi Musa. Itu kan gila. Nabi Khidir. Ya, jadi oleh karena itu maka
yang disebut di dalam kitab ini, wahdatul wujud itu tak boleh dipelajari. Udahlah, kita cukup Allah itu apa? Allah itu wujud. Artinya apa? Ada. Kaji terkenal betul, nak kau punya banyakkan. Yang penting ya Allah, lindung kena ridha ya Allah, itu bancara. Belajar sifatnya selesai. Jadi punya di kampungnya nak merasa wali, kaji tu tikap juga kecil, pancung. Masalahnya. Main payah cek ini, buka bunga, bukan beda tu bunga. Ada juga wali mengaku diri cari duit. Nah, cik model lagi. Ibu gak acara mengaku roh wali, kacau awak pemerintah hidup betul hidupnya. Nah, cik yang model lagi. Ya, sudah. Satu lagi terakhir. Di sini tadi dikatakan oleh pengarang kitab bahwa setiap wujud itu Allah yang memberi wujud. Ya, setiap wujud Allah yang memberi wujud. Maka wujud kita, wujud saya, wujud ini spidol, wujud papan tulis, wujud meja itu sungguh tak ada berwujud. Hanya Allah yang memberi wujud. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah tulis contoh bahwa apa yang kita lihat itu masuk ke mata, mata itu mengirimkan sinyal ke otak, otak itu memproses surah Al-Imran malamnya. Sehingga saya bertanya, yang memberi sifat panas api atau kita yang merasakan panas? Kamu lihat? Wujud kita semua itu wujud tertipu, wujud majazi, wujud isnadi. Ya, dingin, kipas angin sedang berputar itu di atas. Banyak orang bilang, Tengku dingin, Tengku. Kenapa dingin? Ada kipas angin. Sekarang pertanyaannya, kipas angin yang memberi dingin atau kita yang merasakan dingin? Mesti udek upah angin yang katanya upah angin, bro, nak dingin. Anak lagi pasal. Kan? Nah, itu dia. Kita pukul papan tulis. Yang tak pukul benar tak puas juga peduli. Yang sakit itu papan tulis memberi sakit atau kita yang merasakan sakit? Satu. Yang kedua, tangan yang sakit atau otak yang sakit? Ini tak puas lagi. Kamu nak? Rumah sakit tak dulu. Tengku sakit sekali saya pukul papan tulis. Pertanyaannya, yang memberi sakit papan tulis atau kita yang sakit? Yang kedua, otak kita yang sakit atau memang ini yang sakit? Ini yang sakit. Orang gila mau dipukul apapun tak akan sakit karena otaknya putus. Berarti kalau begitu, yang merasakan sakit bukan dia, yang memberikan sakit bukan dia, yang merasakan sakit bukan tangan, tapi yang merasakan sakit otak, saraf yang mengirimkan sinyal untuk sakit. Ya, benar. Kacik kutu-kutu boleh. Maka inilah pelajaran kita malam ini. Kalau kita tahu sedikit demi sedikit hakikat diri ini, insya-Allah kita tahu di mana hakikat Allah. Allah itu berada di sesuatu yang ada, di mana yang ada sesungguhnya tidak ada. Ya. Nah, tu kena deh. Ya, baiklah. Hana bertanya nak. Kau nak payah surah lu hana. Kadang-kadang dia tuan ubud dia tanya ubak kau, nak payah. Meno ya. Kadang urang hana mufum dari awal dan surah dari tu akhir hana mufum. Minyak payah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikannya bermanfaat bagi Tuhan sendiri, bermanfaat bagi jamaah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu